Halo pemirsa setia Fibis News, kembali lagi bersama saya Joko Prayitno di segmen Fibis Weekly Sentiment. Seperti biasa, saya akan menjelaskan mengenai prospek dan preview dari sektor komoditi, terutama pada pergerakan minyak mentah dan emas. Dan satu lagi pergerakan jagung yang dalam beberapa hari terakhir kembali mengalami pergerakan yang cukup signifikan, bahkan sempat mengalami pergerakan rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir yang terjadi pada hari Senin yang kemarin. Faktor-faktor fundamental yang mengaruhi pergerakan ketiga komoditi tersebut diantaranya ialah yang pertama, turunnya core CPI atau core inflasi pada Amerika Serikat untuk bulan Juli yang mengalami penurunan sebesar 0,1%. Hal tersebut di luar prediksi, di mana para pengamat dan analis memprediksi bahwa data tersebut diperkirakan akan flat 0% atau tidak mengalami perubahan dibanding pada bulan Juni yang lalu. Dengan adanya penurunan core CPI tersebut, maka untuk data inflasi Amerika Serikat sampai dengan akhir tahun ini diperkirakan masih mungkin mengalami penurunan. Faktor fundamental yang kedua datang dari Amerika Serikat kembali, di mana data properti yaitu building permits yang terjadi pada bulan Juli lalu dikabarkan mengalami kenaikan sebesar 50.000 unit. Data tersebut memberikan kesimpulan bahwa perizinan pembangunan rumah ataupun gedung-gedung perkantoran di Amerika Serikat mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu sebesar 50.000 unit. Dengan adanya kenaikan pada data tersebut, maka memberikan indikasi bahwa data properti maupun produktivitas pembangunan gedung-gedung perkantoran maupun rumah pada Amerika Serikat masih mengalami kenaikan setidaknya sampai bulan Juli yang lalu. Faktor fundamental yang ketiga datang dari Amerika Serikat kembali setelah sebelumnya data konsumen mengalami penurunan pada bulan Juli. Pada bulan ini, tepatnya pada bulan Agustus, data prelim sektor konsumen mengalami kenaikan sebesar 1,3 poin. Data tersebut di luar dugaan mengalami kenaikan setelah sebelumnya pengamat memprediksi bahwa data tersebut hanya akan mengalami kenaikan tipis sebesar 0,2 poin saja. Dengan adanya kenaikan pada data prelim konsumen tersebut, maka sektor konsumsi di Amerika Serikat masih cukup tumbuh secara positif terkait dengan adanya kenaikan ataupun permintaan yang mengalami kenaikan pada sisi sektor barang dan jasa yang mengalami kenaikan setelah bulan Juni yang lalu. Faktor fundamental yang keempat datang dari Afrika Selatan, di mana sektor tambang di Marikana yang merupakan produsen emas terbesar di Afrika Selatan mengalami aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pekerjanya dalam beberapa hari terakhir. Bahkan dampak dari aksi mogok kerja tersebut memberikan sebuah data yang melaporkan bahwa setidaknya 400 pekerja mengalami meninggal setelah bentrok dengan aparat keamanan di kawasan tersebut. Dengan adanya aksi mogok kerja tersebut, maka diprediksi pasokan barang-barang tambang seperti emas dan platinum yang merupakan komoditi utama Afrika Selatan diperkirakan akan mengalami gangguan. Oleh karena itu, dengan adanya faktor fundamental tersebut, pergerakan emas sejak hari Senin yang lalu mengalami kenaikan cukup signifikan, bahkan pada hari ini menyentuh level 1.630 dolar per troy ounce yang merupakan kenaikan tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Sekarang kita beralih pada sisi teknikal, di mana pergerakan minyak mentah mengalami kenaikan tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Pada hari ini perdagangan minyak mentah menyentuh level 96,2 dolar per barrel, di mana tren bullish mengalami kenaikan cukup signifikan sejak akhir bulan Juni yang lalu. Sedangkan pada indikator teknikal seperti relative strength index bahkan pada hari ini kembali menyentuh level 70. Oleh karena itu, kesimpulan bagi pergerakan minyak mentah diperkirakan akan masih menyentuh level resisten, di mana level resisten diperkirakan akan tertembus pada level 97 dolar per barrel pada hari ini. Sedangkan pada analisa teknikal, kondisinya masih positif pada sisi emas, terutama pada pergerakan relative strength index yang kembali menyentuh level 70. Oleh karena itu, pergerakan emas diperkirakan akan mengalami kenaikan pada kisaran level antara
$1.620 sampai dengan $1.640 per troy ounce. Apalagi aksi mogok kerja yang terjadi di Marikana, Afrika Selatan masih terjadi dan diprediksi akan belum terselesaikan sampai dengan akhir pekan ini. Oleh karena itu, faktor fundamental dan faktor teknikal pada sisi emas diperkirakan akan saling menunjang dan membentuk sebuah tren bullish sampai dengan akhir pekan ini. Merangkum antara faktor fundamental dan faktor teknikal, maka pada pergerakan minyak mentah diperkirakan akan terjadi tren bullish pada sisi teknikal, sedangkan fundamental kondisinya masih tarik-menarik sentimen, terutama pada sisi perekonomian Eropa yang masih belum menemui sebuah jawaban terhadap penyelesaian krisis ekonomi yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, sisi bearish pada kotak nomor 1 diperkirakan masih akan terjadi pada sisi fundamental. Sedangkan pada tabel sentimen emas, kondisinya masih menunjukkan sebuah tren yang positif di mana fundamental maupun teknikal sama-sama masih akan mengalami kondisi yang bullish. Sedangkan satu lagi pergerakan komoditi yang cukup mengalami kenaikan signifikan yaitu jagung, di mana jagung pada hari ini kembali menyentuh level tertinggi dalam 2 tahun terakhir, di mana pergerakan jagung menyentuh level $8,3 per basel. Kondisi bullish yang terjadi pada jagung tersebut terjadi sejak akhir bulan Mei yang lalu yang disupport oleh adanya sebuah sentimen kekeringan yang terjadi di Amerika Serikat. Namun pada hari ini pergerakan jagung terdorong oleh adanya sebuah rencana kebijakan Amerika Serikat yang akan meningkatkan bea ekspor produk-produk pangannya, salah satunya ialah jagung. Oleh karena itu, pada persediaan jagung global diperkirakan akan mengalami penurunan seiring dengan adanya kebijakan tersebut. Sehingga pada pergerakan jagung diperkirakan akan masih mengalami kenaikan setidaknya sampai dengan akhir pekan ini. Kisaran logis bagi pergerakan jagung diperkirakan akan berkisar antara level 8,2 sampai dengan $8,4 per basel. Demikian tadi penjelasan dari saya terkait dengan adanya prospek dan proyeksi terhadap 3 komoditi utama global yaitu minyak mentah, emas, dan jagung. Sampai jumpa di segmen Fibis Weekly Sentiment pada sektor komoditi pekan mendatang, dan salam Fibis.